belajar Corontinese pada bahasa luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Markenzi. Kali ini kita akan belajar bahasa luar yaitu Corontinese. Nah, Corontinese bersifat kolaboratif yang memungkinkan dua atau lebih metode untuk dieksekusi secara terkendali. Dengan karantina pada waktu tertentu, hanya satu karantina yang berjalan dan karantina yang sedang berjalan ini hanya menangguhkan eksekusi ketika secara eksklusif diminta untuk ditangguhkan. Nah, mungkin definisi yang saya bicarakan lagi mungkin terlalu kabur ya. Nah, sekarang mari kita asumsikan kita memiliki dua metode, satu metode program utama dan karantina. Ketika kita memanggil karantina menggunakan fungsi resume itu mulai dijalankan dan ketika kita memanggil fungsi hasil itu menunda eksekusi. Sekali lagi, karantina yang sama dapat melanjutkan eksekusi dengan panggilan fungsi resume lain dari tempat ia ditangguhkan. Proses ini dapat berlanjut sampai akhir eksekusi karantina. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita menggunakan fungsi resume untuk memulai operasi dan fungsi hasil untuk menghentikan operasi. Juga kalian dapat melihat ada beberapa nilai yang dikembalikan dan diterima oleh fungsi resume karantina. Nah, pertama kita buat karantina ini dan menetapkannya ke dalam variabel code dan karantina mengambil dua variabel sebagai parameternya, ini value ini. Nah, saat kita memanggil fungsi resume, pertama nilai yang kita dapat adalah nilai 3 dan 2 dipertahankan dalam variabel, sementara value 1 dan value 2 hingga akhir karantina. Nah, untuk membuat kalian paham, saya telah membuat tempat 3 ini yang awalnya 10 dan diperbarui ke 13, kemudian ke 16, panggilan karantina berikutnya karena nilai dipertahankan sebagai 3 selama eksekusi karantina. Karantina yield pertama mengembalikan dua nilai 4 dan 3 fungsi resume yang kita dapatkan dengan memperbarui parameter input 3 dan 2 dalam pernyataan hasil. Itu juga menerima status benar salah dari eksekusi karantina, teman-teman. Hal lain tentang karantina adalah bagaimana parameter panggilan resume berikutnya ditangani dalam contoh ini. Anda dapat melihat bahwa variabel karantina yield menerima parameter panggilan berikutnya yang menyediakan cara ampuh untuk melakukan operasi baru dengan retensi nilai param yang ada akhir setelah semua pernyataan dalam karantina dieksekusi, maka kita akan dapatkan hasil mungkin ada yang false juga ini karena dia sudah berhenti, teman-teman. Nah, di sini ada contoh karantina yang pertama dan yang kedua. Kalau yang ini kita coba jalankan ya, Shift B. Nah, ini karantina jika dia dari batasannya dari 1 sampai 10 dan dia mempertahankan nilainya sampai dengan 5. Jadi kalau dia ngulangin lagi. Nah, seperti itu teman-teman tentang karantina. Mungkin aku nggak ngoding ya di sini karena ini mungkin hanya konsep aja dan penjelasan. Silahkan kalian pelajari lebih dalam karena ini tidak terlalu penting sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nah, oke. Semoga kalian paham. Saya Markenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.